dan tanpa kita sadari. Ini adalah bentuk perbudakan yang dilakukan oleh para penontonnya di media sosial dengan cara memberikan donasi ataupun hanya sekedar caption mendukung kegiatannya. Ya, karena kita suka dengan candaan orang-orang yang berbuat hal bodoh, bahkan sampai menyakiti dirinya sendiri. Halo sahabat Alur, kembali lagi di Alur Channel. Kali ini kita akan membahas tentang bahaya di balik live streaming. Akhir-akhir ini, live streaming di media sosial menjadi alat pekerjaan yang memiliki pendapatan dan popularisme, sekaligus mendapatkan saweran dari penontonnya. Bahkan, bapak-bapak yang gabut rela menghabiskan uang di saku kantong celananya demi dekat dengan vokalis dangdutnya, ataupun pemain DJ di klub malam yang kerap kali mendapatkan saweran dari bos-bos besar yang butuh hiburan malam dan kesenangan. Akan tetapi, live streaming atau streamer juga mendapatkan saweran dari penonton setianya, ataupun orang-orang yang sekedar scroll di beranda media sosial mereka dan iseng-iseng memberikan gift atau mengklik tombol donasi. Nah, ada pula yang sekedar melakukan live streaming di YouTube hanya mengharapkan AdSense dan rasio dari jam tayang penontonnya. Jadi jangan lupa klik tombol subscribe, like, comment, and share, dan tonton sampai habis video ini. Nah, beberapa aplikasi seperti YouTube kini mulai berbenah soal live streamingnya, di mana pada tahun 2005, YouTube lahir dengan melakukan langkah maju dalam kemampuan video internetnya. Google menyadari dan tergiur akan potensi ini, sehingga setahun kemudian ia mengakuisisi platform ini. YouTube kini menjadi dominator media global yang menciptakan bisnis multimiliar dolar yang telah melampaui sebagian besar stasiun TV dan media pasar lainnya, sekaligus menjadi pemicu kesuksesan bagi para penggunanya yang disebut YouTuber. Alex Bibik dalam The History of Live Streaming menyebutkan bahwa YouTube lah yang benar-benar meledakkan industri live streaming. Karena pada tahun 2008, platform berbagi video ini telah menyiarkan acara langsung pertamanya yang bernama YouTube Live. Nah, semenjak dipublikasikannya YouTube Live ini, kemudian muncullah Twitch TV meluncurkan platform baru yang dirancang untuk video game. Ide yang tampaknya menguntungkan, sehingga 2 tahun kemudian Twitch TV telah memiliki 45 juta user per bulannya. Nah, keberhasilan Twitch TV ini menjadi titik balik dalam sejarah live streaming. Hal ini pun kemudian membuat berbagai aplikasi media sosial mulai berbenah, semisal Twitter, yang telah mengakuisisi aplikasi live streaming Periscope. Sementara pada tahun 2016, Facebook dan Instagram masih mempresentasikan fitur live streamingnya. Hanya aplikasi Bigo yang telah diresmikan pada tahun 2014 yang memberikan fitur gift kepada para live streaming yang dia sukai. Nah, kemudian aplikasi TikTok mulai mengikuti cara Bigo dalam mengelola live streamingnya. Keberhasilan aplikasi TikTok pada platform live streaming yaitu pada saat pandemi COVID-19, di mana kebanyakan orang-orang dirumahkan dalam jangka waktu yang lama, baik itu pekerja kantoran, artis, maupun konten kreator. Sehingga banyak orang yang kemudian berkreasi seadanya di aplikasi TikTok atau hanya melakukan live streaming karena adanya fitur gift yang mampu memberikan penghasilan tambahan tanpa harus keluar rumah. Jadi, siapa coba yang tidak mau? Modal berceloteh depan kamera tanpa harus keluar rumah bisa dapat cuan. Jadi, kemungkinan orang-orang yang isi dompetnya cuma KTP, kartu BPJS, ataupun orang-orang yang hidupnya masih bergantung kepada orang tuanya bakalan mengatakan, kenapa ya sebagian orang rela memberikan gift ataupun donasi kepada para streamer?
Nah, dalam hal ini banyak faktor yang menyebabkan orang-orang memberikan gift ataupun donasi kepada para streamer. Mungkin karena faktor lucu, kagum, ataupun mungkin karena merasa kasihan. Ya, karena orang-orang Indonesia terkenal dengan kedermawanannya memberikan uang kepada yang berbelas kasihan kepadanya. Sehingga banyak para live streaming, semisal di aplikasi TikTok, rela melakukan hal-hal di luar kebiasaan manusia. Ya, seperti kejadian kemarin, nenek tua rentah berpenghasilan jutaan rupiah dalam satu kali live di aplikasi TikTok dengan mengguyurkan air di kepalanya puluhan kali, bahkan sampai ratusan kali. Ataupun orang-orang yang rela mandi lumpur pada malam hari tanpa takut akan penyakit yang akan dialaminya. Dan tanpa kita sadari, ini adalah bentuk perbudakan yang dilakukan oleh para penontonnya di media sosial dengan cara memberikan donasi ataupun hanya sekedar caption mendukung kegiatannya. Ya, karena kita suka dengan candaan orang-orang yang berbuat hal bodoh, bahkan sampai menyakiti dirinya sendiri. Tapi, tak selamanya live streamer itu berdampak buruk. Ada juga streamer yang membuka donasi kepada penontonnya untuk membantu anak-anak yang membutuhkan biaya pendidikan. Salah satunya adalah Winda Basudara, seorang konten kreator YouTubers gaming yang dimana ia sering melakukan live streaming gaming di kanal YouTube-nya, dan memang kebanyakan yang menonton itu bocah SD sampai anak muda yang gemar nonton live gaming. Oleh karena itu, ia disebut dengan bocil kematian. Di sini mulanya bocil kematian lahir. Bener Aziz, bener guys, game ini guys. Lahirnya bocil kematian. Nah, hasil dari live streamingnya bersama si bocah Oki alias Rahmat yang berlangsung selama 3 jam lebih, ternyata mendulang dana kurang lebih 300 juta rupiah. Nah, kemudian hasilnya langsung diberikan kepada Rahmat untuk biaya pendidikannya. Dan sebagiannya lagi diberikan kepada anak-anak yang bernasib sama dengan Rahmat, si bocah Oki yang sempat viral di sosial media. Namun, di balik kehadiran fitur live streaming yang menciptakan konten kreator streamer, ternyata ada bahaya yang mengintai. Faktanya, streamer adalah tenaga kerja yang berbahaya. Jelas Jamie Woodcock, seorang dosen senior di University of Essex, di mana pada tahun 2017 ia ikut menyusun makalah yang meneliti tentang ketegangan yang melekat apabila menjadikan live streaming sebagai mata pencaharian. Nah, ada kesempatan Anda bisa menghasilkan uang dengan bermain video game. Namun, kebanyakan orang beranggapan bahwa lebih menarik menjadi streamer ketimbang menjadi pekerja biasa, seperti pekerja kantoran ataupun buruh. Sayangnya, sudah terbukti bahwa basis pengguna adalah sistem piramida, di mana hanya beberapa yang beruntung meraup semua uang dan fokus perhatian dari netizen. Namun, yang berada di puncak ini masih merayu banyak orang untuk melakukan perjudian tak kenal ampun ini. Selain itu, banyak contoh kejahatan serius yang terjadi, seperti penyerangan, pemerkosaan, bahkan sampai bunuh diri. Alih-alih menolong langsung, malah disiarkan secara langsung. Live streaming ke pemirsa dalam jumlah besar juga akan mengakibatkan risiko bullying, doxing, maupun di-ghosting. Kejahatan yang disiarkan secara langsung semakin menjadi tren pada pertengahan tahun 2010-an, di mana insiden yang dilaporkan berupa penyerangan ataupun kasus bunuh diri. Beberapa di antaranya adalah kasus penembakan massal di Jacksonville, Florida pada masa turnamen game Madden NFL 19. Lalu, penembakan di Masjid Christchurch pada tahun 2019 yang disiarkan di Facebook live oleh pelaku selama 17 menit. Jadi, live streaming memang menawarkan kesempatan sekaligus
risiko di baliknya. Ternyata perbudakan streamer juga terjadi di Indonesia, seperti halnya yang dilakukan oleh Sultan Ahyar. Nenek yang berusia 55 tahun dijadikan alat untuk berbelas kasih kepada penonton dengan mandi di dalam kubangan yang dibuat oleh Sultan Ahyar. Dan semua ini dilakukan demi mendapatkan gift dari penontonnya. Di mana sekali live streaming, dia mampu menghasilkan jutaan rupiah. Dan kemudian hasilnya dibagi dua. Baik itu Sultan Ahyar sang pemilik akun, ataupun sang nenek yang rela mandi di dalam kubangan. Sebenarnya tidak ada paksaan yang dilakukan oleh Sultan Ahyar kepada sang nenek. Tapi karena lagi-lagi faktor kondisi ekonomi, utang, dan pendapatan yang minim, terpaksa mereka melakukan ngemis online. Semoga bermanfaat video kali ini. Tetap like, comment, and share, dan jangan lupa klik tombol subscribe. Saya Sulaiha, sampai bertemu di konten selanjutnya.